back to Ngobrol bareng AA, Ayah, Anak. Kembali ya. Hai teman-teman. Sekarang kita kembali lagi di Ngobrol bareng AA bareng sama saya Putra Surya dan juga ini adalah ayah saya Purnama Salura. Tapi sekarang di episode khusus. Mungkin teman-teman di sini juga terkaget-kaget ya. Jaw drop karena ngelihat Pak Pur, ayah saya memakai baju putih. Biasanya kan kita berdua ini grotam ya. Kita berdua ini grotam. Gerombolan hitam. Yes. Karena kita berdua suka banget pakai baju hitam. Kamu juga tahu kalau misalnya aku suka baju hitam, ayah suka baju hitam. Tapi karena ini adalah edisi Lebaran, kita kembali ke yang suci warna putih gitu ya. Putih kan melambangkan suci gitu ya. Gitu. Nah, di episode hari ini aku sama ayah bakal ngebahas tentang hasrat dan juga kemenangan. Ngomongin tentang puasa nih ya, kita itu menahan nafsu atau hasrat selama 1 bulan kan. Nah, fenomena yang terjadi sudah banyak nih hal-hal yang digunakan bukan fungsi atau cara pakai tapi malah dimulai dengan hasrat. Contoh, baju nih, nilai pakaian putih. Nilai pakaian yang hanya untuk menutupi tubuh sekarang karena adanya hasrat udah berubah nih menjadi gengsi yang luar biasa. Gue punya baju baru nih hanya dari pakaian sebenarnya loh ya. Nah, setelah berpuasa budaya di Indonesia identik dengan baju baru, biar semua baru, HP baru, gadget baru, motor baru, mobil baru gitu kan. Apakah semua baru itu wajib atau sebenarnya hasrat nih? Oke. Kalau kita ngomong tentang hasrat, hasrat itu kalau dalam bahasa Jawanya, hasrat itu keinginan, wants. Wants, ya. Dikategorikannya wants. Dan kita nggak boleh bicara hasrat atau wants sendiri. Kita selalu dua sisi kan. Jadi kalau dua sisi kita bicaranya selalu ada wants dan ada needs. Selalu itu. Dia jalan bareng, selalu tarik-tarikan. Justru tarik-tarikan ini yang menarik. Jangan dominasi salah satu, tapi keseimbangannya yang balance. Oke. Ya. Nah, wants dan needs ini itu dulu sudah ada nih. Ada orang meneliti tentang wants dan needs. Dia bilangnya hierarchy of needs. Hierarchy of needs itu diceritain ya. Nah, orang ini sebenarnya orang Jawa. Apa iya? Iya, namanya Abraham. Dipanggilnya Mas Low. Jadi Mas kan Jawa kan? Mas Low. Kalau ceweknya mungkin Sarah Low. Sarah Low. Mbak Low, Mbak Sarah Low. Itu kurang lebih ya. Nah, Abraham Maslow ini dia bercerita tentang hierarchy of need mulai dari yang dia bilang itu betul-betul yang needs atau wants. Dia bilang gitu, tapi ini juga kadang-kadang suka dipertukarkan sama orang-orang ya. Ayah juga suka mengajarkan dalam arsitektur tuh ada needs dan ada wants. Suka ini sih, menurut aku suka jadi abu-abu sih needs sama wants tuh sekarang menurut aku. Tapi memang kita nggak boleh melihat needs and wants itu seakan-akan ayah kan suka ngajar needs dulu baru wants dalam arsitektur itu paling penting. Nah tapi memang sebenarnya ya kalau kita lihat needs itu, kita ngobrol dulu tentang needs itu kan urgent ya, urgency gitu ya. Kalau wants itu biasanya disebutnya sesuatu yang important. Kadang-kadang dicampur adukan. Nah itu benar. Nah sampai Eisenhower, Presiden Amerika dulu ketika berperang, lalu dia membuat sebuah tabel gitu, 4 kuadran. Jadi urgent not urgent, important not important. Gitu ya. Matrix ya? Matrix, 4 matrix. Jadi kalau dia not urgent and not important, just delayed. Di 4 Ds katanya ya. Lalu kalau dia bilang sekarang, kalau dia urgent, but it is not very important or not important enough, apa itu katanya? Just delegate. Delegate, betul. Apain kita kerjain gitu ya. Nah, lalu kalau dia itu tadi sudah ya, berarti sekarang tinggal dia not urgent but important, you have to design it. You have to design. Artinya make a plan about it. Nah, nanti kalau dia urgent and important, itu baru do. For this. Ya. Oke, tapi ayah nggak mau ngomong itu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah ilmu baru karena salah satu ngebantu aku adalah karena aku nulis, jadi aku tahu matriks itu. Jadi ini harus ternyata didelegasiin aja. Itu kan diambil oleh Stephen Covey kan, yang Seven Habits sama 8 Habits kan. Betul, buku kan? itu. Nah,
Itu sebenarnya Eisenhower yang bikin Oke. ketika dia mau perang. Jadi mana yang gua do, mana yang gua deal. Oh, sebenarnya itu tuh awalnya mau dipakai perang. Iya, iya. Oh, Strategik I see. untuk perang gitu. Oke. Itu kalau nggak salah. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga manusia, tak luput dari kesalahan. Kita balik lagi pada wants dan needs tadi ya. Karena pertanyaan mendasar kan gini, nggak usah kita ngomong tentang lebaran dulu deh. Tapi kita ngomong tentang handphone atau cellular phone. Is cellular phone a needs or wants? Ya. Bingung kan? Iya, benar. Kalau dulu ayah bilang enggak apa itu sih wants, cellular phone bukan needs, tapi anak sekarang bilang needs. Nah, kenapa? Kenapa? Ini manusia nih, kita nih ya, kita sugih juga bareng kita. Lalu kita selalu dipengaruhi oleh 3T. Ini ayah ciptainnya 3T Oke, ya. apa Apa tuh itu? 3T? Tradition, Tradisi. tempo itu waktu, dan tempat. Oke. Tiga-tiganya ini kalau dia berubah, needs sama wants juga bisa berubah kan? Kalau dulu itu ayah nggak usah pakai telepon, nggak apa-apa, nggak mati kan telepon. Kalau urgent tuh kan kita bakal sengsara kalau kita tidak melakukan ya, gitu ya. Betul. Nah, nggak juga tuh. Ya. Tapi begitu tradisi atau temponya berubah, waktunya berubah, dengan handphone, kalau kita ada kabar tempatnya jauh, tempatnya berubah, ya temponya berubah, kan dia jadi needs. Oh iya. Tapi kalau kita salah menggunakannya dalam tradisi tempo dan tempat yang keliru, dia jadi wants. Oke. So, this is the context and this is human. Human selalu terikat oleh tempo, tempat, dan tradition. Wow, nice. 3T ya. 3T. Tadi ada 4D-nya Eisenhower, ini 3T-nya. Ya, 3T-nya ala Purnama Saluran. Iya, kurang lebih ya. Oke. Nah, sekarang cerita dulu nih. Cerita dulu sedikit. Alkisah. Alkisah. Ini ceritanya ada binatang, ada orang ya. Oke. Fable sama orang. Dunia binatang. Oke. Alkisah ada singa. Tahu kan singa kan? Ya, singa. Singa cewek sama singa cowok bedanya Beda. apa? Kalau misalnya singa cowok kan berambut. Oke. Pokoknya lebih keren lah ya. Ya. Enggak selalu kan Ya, ya. selalu. Tapi itulah Ya, contohnya mereka seperti itu. Si singa cowok ini yang begitu kerennya, dia merasa hebat, dia loncat ke sana ke sini, badannya masih kekar. Terus tiba-tiba dia lihat, set, ada monyet. Hei monyet jelek, dia langsung bilang gitu kan. Monyet jelek, kamu tahu siapa saya? Singa. Siapa yang raja di sini? Oh, tuanku singa. Kata si monyet jelek ya. Jalan lagi dia, gagah dia. Tiba-tiba dia ketemu serigala, kawanan serigala. Langsung dia, serigala licik. Serigala biasanya licik kan. Serigala licik. Kamu tahu nggak siapa raja di sini? Serigalanya takut kan? Oh iya, tuan singa. Oke. Dia makin hebat nih. Kemana-mana jalan. Terus tiba-tiba dia mau jalan, ada gajah lagi berdiri gitu. Gajahnya diam kan? Gajah kan baik sebenarnya kan baik. Singanya dong langsung dong. Gajah hidung jelek. Nah kan panjang hidungnya, hidung jelek. Lu tahu nggak siapa sih sebenarnya raja di sini? Yang paling hebat di hutan ini siapa? Gajahnya diem aja kan. Udah hidung jelek, apa torek lagi lo ya? Tahu nggak? Katanya siapa sih raja di sini? Menggerem gitu. Si gajahnya kan, nih orang kenapa gerem-gerem? Dia lari ngedeketin kan, diinjak-injak tuh si singa. Iya, kan? betul. Pluk, jatuh lemes injak. Udah itu gajahnya balik lagi, diam lagi gitu. Si singanya langsung pas bangun masih sombong dong. Iya, betul. Gajah, kalau lu nggak tahu jawabannya, ya nggak usah gini lah, gua kasih tahu jawabannya. Gua. Jadi contohnya adalah kenapa si singa ini tuh tetap sombong gitu. Ya, itu contoh bahwa dalam binatang pun ada selalu kesombongan yang merasa dia kenapa sombong karena merasa dirinya lebih dari yang lain. Oke. Ya, kalau kita selalu merasa lebih itu bisa macam-macam. Oke. Badan lebih kekar, badan lebih cakep, otak lebih hebat, jangan salah. Ya. Atau saya lebih soleh, nggak boleh juga gitu. Pokoknya begitu kita lebih, mulai ada sombong. Iya, betul. Artinya, si singa karena dia lebih, dia bilang, saya minta kamu perhatikan saya. Wants. Saya jelekan, saya minta. Minta kan? Minta diperhatiin. Nah, ini ada juga kisah tentang manusia, tapi ini agak berbeda ya. Jadi, kisahnya ada orang mau ngelamar pekerjaan nih. Lalu dites kan? Tes pertama. Satu orang panggil masuk, si A masuk. 100 tambah 100 berapa?
100 tambah 100 250. Kamu nggak saya terima. Why? Ya kan 100 tambah 100 lebih dong. Harusnya kalau 250 lebih 50, Anda bakal korupsi nanti. Saya nggak terima dong. Oke, masuk lagi yang kedua. Berapa 100 tambah 100? Lalu dibilang 150. Wah, kalau gini caranya perusahaan gua rugi. Oke. Katanya gitu ya. Masuklah yang ketiga. Masuk ketiga. Berapa 100 tambah 100? Kalau menurut saya, kalau kita melihat hitungan dan kita pokoknya muter-muter ngomong ya, lalu itu terserah Bapak. Oke. Ikut Bapak gitu ya. Ya. Oke, kamu saya terima. Di satu sisi singa tadi juga ingin minta diperhatikan. Si orang ini juga ingin minta diperhatikan. Iya, betul. Si penanya tadi wawancara juga kan sama kan? Ya. Dan si orang yang ngelamar tadi nggak punya pendirian, dia juga ingin diterima. Jadi minta juga. Jadi dua-duanya tuh penuh dengan minta. Nah, oke. Oke ya? Nah, kalau kita ngomong minta, kita juga nggak boleh ngomong mintanya doang dong. Boleh. Kita harus juga ngomong tentang bagaimana lawannya minta. Ya. Memberi atau melayani. Betul. Dua sisi kan? Ya. Nah, kalau tadi 3T-nya klop, kita suatu saat kita bisa minta, tapi suatu saat juga kita bisa memberi atau melayani. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih sekarang. Ya. Puce kalau nyanyi nih, Ya. itu minta diperhatiin atau justru akan memberi kepada orang-orang ini supaya terhibur? Memberi. Itu yang benar. Dulu aku meminta, tapi ya kan? salah ternyata. Betul. Harusnya memberi karena ini karyaku. Aku ingin memberikan apa yang aku rasakan. Oke. Orang terserah nerima apa enggak, tapi aku niatnya memberi. Kalau dulu aku minta untuk dengerin gue dong, gue mau nyanyi. Gitu. Justru kalau Puce memberi, memberi itu justru melakukannya dengan sungguh-sungguh. Betul. Jadi kita tidak peduli kalau kita memberi, itu nanti akan nyambung gitu ya. Pasti akan akan nyambung. Orang juga begitu Puce berniat memberi, muncul ekspresi memberi, melakukannya dan sungguh-sungguh, orang bilang, oke, gue terima. Ya. Sama dengan arsitek. Arsitek tuh mau bikinin rumah, misalkan bikin rumah buat Puce, ayah bikin rumah buat Puce. Ayah tuh kan harusnya bukan minta diperhatikan bahwa desain gue bagus. Itu saya minta namanya. Saya nggak boleh gitu. Saya tuh harus bilang, saya akan memberi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan needs Anda, bukan wants saya. Wow, nice banget. Iya kan? Ya. Jadi needs bukan wants. Sekali lagi, needs bukan wants. Jadi memberi. Nah, jadi kalau kita tadi ngomong tentang memberi dan meminta tadi, ayah, kalau ayah sekarang bikin rumah, tergantung. Ayah harus memberi sesuatu yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan. Betul. Kalau ada keinginan silahkan, tapi ayah kasih tahu, jangan keinginan dong, kebutuhan aja dulu, yang paling penting, gitu ya. Bukan, justru ayah jadi arsitek nih. Lu kalau mau jadi arsitek, kalau mau bikin rumah, gitu ya, harus cocok sama gue dong. Loh, kan ayah yang minta jadinya, kan gitu ya. Sampai pernah ada arsitek terkenal di luar negeri itu, wah sangat terkenal. Kalau Anda bikin bangunan itu sebenarnya buat siapa? Gitu. Dia nggak jawab, dia cuma bilang, yang gituan lu tanyain, udah pasti lah buat gua. Jadi begitu kita mulai punya ego, kita mulai sombong. Nah, memberi tadi dalam konteks yang tadi manusia dan 3T tadi. Kalau tadi 3T berubah-ubah sehingga lalu memberi dan menerima boleh. Kalau di sini konteksnya 3T tadi yang boleh berubah, tempo dan tempatnya boleh di mana saja, tapi tradisi memberinya harus tetap. Atau tradisi melayaninya harus tetap. Gitu ya. Kita balik lagi tadi, hasrat tadi kan ya. Betul. Hasrat kemenangan, kita balik lagi, tradisinya gitu kan. Kalau ingin meminta, mintalah supaya kita dapat memberi. Iya, betul. Kalau mau minta, benar. jadi minta aja tuh dalam konteks ya tadi kan, bagus. Tapi kalau kita ingin memberi, memberilah agar bermanfaat.
Wah, nice. Aku sampai mesmerize sih teman-teman, karena ya banyak sekarang yang kecoh dengan needs and wants gitu ya, di umur aku atau mungkin teman-teman juga ngerasa bahwa ini tuh needs apa ini tuh wants sudah terjawab oleh Pak Pur ya kayak gitu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang perubahan nih, karena hasad ini berlaku juga nih dalam arsitektur, misalnya ada membuat rumah berbentuk X itu bukan karena fungsi dan juga karena gengsi, berarti itu ya balik lagi ke akunya sebagai yang pengen punya rumah. Betul. Atau mungkin ayah sebagai arsitekturnya. Kalau arsitek ya, kalau ayah sebagai arsitek, ayah tuh kadang-kadang dulu juga sama. Oke. Wah, itu pasti bukan bikinan gua. Kalau bikinan gua nggak bakal kayak gini. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau ayah bikin rumah buat Puce, ekspresi Puce harus terpancar di rumah itu, bukan ekspresi ayah. Ayah mendukung, mengangkat potensi-potensi yang ada. Oke. Gitu. Jadi itu yang harus ayah lakukan sebagai arsitek. Puce sebagai penyanyi, misalkan pemusikus gitu, ya harus bisa memberi yang betul-betul menghibur, jadinya memberi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita harus memberi yang bermanfaat. Tradisi itu tidak boleh berubah, tempat dan temponya boleh berubah. Karena teman-teman, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi alam dan manusia lain. Itu paling benar. Baik. Apa ayah mau minta Puce nyanyi? Boleh dong. Teman-teman bilang kayak aku nyanyi musisi tapi belum denger aku nyanyi ya. Kan gitu. Banyak yang tanya, Puce, mana dong ini? Musisinya. Oke. Sekarang ayah minta satu Puce nyanyi. Judul lagunya Kasih Ibu. Kasih Ibu ini ciptaan dari Mokhtar Embut. Boleh dong. Ya, dia sangat terkenal. Coba. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Keren kan? Iya. Cuma 4 kalimat ya. Apa tuh? Kasih ibu. Ya. Ibu kita tahu ya, sesuatu yang hebat lah. Ibu-ibu buat ibu-ibu semua yang ada kita berikan. Ini Uta memberikan lagunya. Betul. Bayangkan Mokhtar Embut ya. Dia tuh menciptakan lagu hanya 4 kalimat sederhana. Iya. Tapi maknanya gila. Jadi lagunya ini liriknya tuh lirik-lirik simbol. Iya, betul. Semuanya ibu yang selalu memberi. Kepada beta, kepada beta bisa saya, bisa Sugi, bisa Puce, bisa semua orang, ya kan? Lalu tak terhingga sepanjang masa tempo, ya kan? Tempo ya kan? Tak terhingga sepanjang masa tempo, hanya memberi, tradisi memberi, ya. Tak harap kembali, betul, bukan wants, tidak hasrat yang diminta, bagai sang surya menyinari dunia. Matahari, kalau nggak ada dia, kita nggak tumbuh semuanya. Daun nggak bisa hijau, ya. Klorofil daun nggak akan terbentuk. Kan menarik sekali, 4 kata yang sangat bermakna. Betul kan? Jadi sama, ibu juga ciptaan Tuhan. Kita lihat bahwa kata-kata yang sangat sederhana itu kan kebutuhan needs ya. Dia bercerita tentang simbol-simbol tradisi, tempat, dan tempo. Keren kan? Keren. Itu dia. Kemenangan itu justru untuk memberi manfaat pada semuanya, bermanfaat untuk semuanya. Betul sekali. Kayak gitu teman-teman. So happy untuk ngebahas tentang needs and wants. Semoga dengan obrolan ini teman-teman kejawab kepusingannya tentang perbedaan needs and wants ini. Dengan adanya impulsif ini, jadi needs and wants tuh kayak Cloudy ini nyampur. Cloudy langsung wah berawan, udah deh gue beli aja, udah deh gue ngapain deh gitu. Dan juga menurut aku itu sih mungkin dengan sum up ngobrol sama kita, aku selalu seneng kalau ngobrol sama ayah dan aku ngobrol sama teman-teman semuanya. Kita harus tetap merunduk seperti ilmu padi. Udah nggak boleh ninggin ego kita, walaupun kadang manusia ya ego terus. Dan juga ngobrol sama orang itu kosongin lah gelas kita. Betul. Jangan kosong banget. Ya nggak kosong banget sih. Gelas itu kan bisa, kalau dia isinya setengah, kita bisa bilang terisi setengah. Atau kosong setengah. Kosong setengah gitu. Gitu ya. Kalau kita bilang terisi setengah, berarti kita udah ngomong bahwa gua udah punya isi nih. Betul. Ya.
nggak akan masuk. Ya. Tapi kalau kita bilang gelas gua masih kosong setengah, please pour me pour me, water. pour Gitu me kan? water, ya. Kan kadang-kadang sekarang itu orang-orang mungkin ingin ngevalidasi diri dia, which is fine. Tapi Nggak apa-apa. menurut aku saat kita bisa mendengarkan daripada kita melontarkan apapun itu, orang tuh bosen tahu. Kayak kita kan pengen ngedengar cerita-cerita tentang orang kayak gitu, teman-teman. Nggak kerasa ngobrol Needs and One-nya udah beres, teman-teman. Selamat Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Sugi nggak ikutan sini. Iya, ini tim kita yang ngebantuin kita. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yeay. Bye-bye. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh di-share ke Yes. seluruh teman-teman, keluarga atau saudara. Iya. Semoga video ini selalu bermanfaat Dan menambahkan memberi. ilmu. Dan Iya. memberi kayak gitu. Bye-bye. Bye.